Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Astuti dengan NIM 2018-008337 dari kelas Manajemen 5A9. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema Manajemen Kompensasi. Kompensasi dan tunjangan menjadi salah satu faktor pendorong utama keterikatan karyawan di perusahaan. Keterikatan karyawan yang tinggi dapat mendorong pencapaian kinerja keuangan dari perusahaan tersebut, yang selanjutnya akan menentukan kesuksesan perusahaan tersebut. Kompensasi total terdiri dari 3 komponen proporsi. Yang pertama, kompensasi dasar, yaitu kompensasi yang diterima karyawan secara teratur, baik dalam bentuk gaji atau upah. Yang kedua, yaitu insentif, program yang dirancang untuk memberikan imbalan kepada karyawan atas kinerjanya yang baik. Yang ketiga, yaitu tunjangan atau kompensasi tidak langsung, meliputi program seperti asuransi kesehatan, kematian, pensiun, liburan, atau yang lainnya. Kompensasi total terdiri dari kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri atas kompensasi tetap yang berupa gaji dan upah, serta kompensasi variabel berupa bonus dan insentif. Kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan atau pelayanan. Kompensasi non-finansial berupa pujian, harga diri, pengakuan, prestasi, tanggung jawab, kemajuan, pengembangan, dan lain-lain. Patent menunjukkan dasar kebijakan kompensasi ada 7 keefektifannya. Kompensasi seharusnya 1 memadai, 2 adil, 3 efektif biaya, 4 seimbang, 5 aman, 6 menyediakan insentif, dan dapat diterima oleh karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah penyusutan, implementasi, pemeliharaan, komunikasi, dan evaluasi proses kompensasi. Proses kompensasi meliputi pengukuran nilai atau bobot jabatan, desain dan manajemen struktur gaji, manajemen kinerja, penggajian berbasis kinerja, kompetensi atau keterampilan, ketentuan tunjangan dan pensiun karyawan, serta manajemen prosedur kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi adalah yang pertama, mendukung pencapaian strategi dan sasaran jangka pendek organisasi dengan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan berkomitmen sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah memperoleh personel yang berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan dengan yang cukup tinggi untuk mendapatkan pelamar yang berkompeten. Yang ketiga, mempertahankan karyawan yang ada. Karyawan dapat keluar kapan saja apabila tingkat kompensasi yang diberikan perusahaan tidak kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen kompensasi. Yang pertama adalah sesuaikan strategi imbalan dengan strategi bisnis. Yang kedua, sesuaikan kebijakan kompensasi dan budaya organisasi, dan gunakan untuk menopang serta apabila perlu untuk mengubah budaya tersebut. Yang ketiga, nilailah karyawan sesuai dengan kompetensi, keterampilan, dan bonus. Yang keempat, pastikan bahwa proses imbalan dapat berjalan transparan dan karyawan diperlakukan sebagai stakeholder. Yang kelima, kompetensi harus berarti bagi individu tersebut dan secara langsung terkait pada strategi dan arah keberhasilan organisasi. Yang selanjutnya adalah pendekatan manajemen imbalan. Ada 2, yaitu pendekatan berbasis pekerjaan dan pendekatan berbasis individu. Pendekatan berbasis pekerjaan merupakan nilai minimum dan maksimum setiap pekerjaan yang ditetapkan secara terpisah dari para karyawan secara individual yang harus dibayar dalam rentang yang telah ditetapkan oleh pekerjaan itu. Yang kedua, yaitu pendekatan berbasis individu. Ada 5 macam. Yang pertama, gaji atau upah berbasis keterampilan. Yang kedua, gaji atau upah berbasis
pengetahuan, yang ketiga, gaji atau upah yang berbasis surat kepercayaan, yang keempat, gaji atau upah yang berbasis umpan balik, dan yang kelima adalah gaji atau upah yang berbasis kompetensi. Yang selanjutnya adalah faktor internal yang mempengaruhi kebijakan manajemen. Yang pertama adalah lingkungan budaya, struktur organisasi, iklim hubungan karyawan, teknologi, proses operasional, praktik manajemen, dan praktik ketenagakerjaan. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pendekatan manajemen imbalan. Ada 5 macam. Yang pertama, kinerja bisnis profitabilitas, kompetisi, globalisasi, mencurahkan sumber daya keuangan untuk mempertahankan atau meraih keunggulan kompetitif, dan yang terakhir adalah tren ekonomi. Untuk faktor yang menentukan tingkat imbalan, yang paling berpengaruh adalah pasar tenaga kerja, perundang-undangan, perundingan atau tawar-menawar kolektif, sikap manajemen, dan kemampuan organisasi tersebut untuk memberikan imbalan. Jenis-jenis struktur gaji, yang pertama adalah struktur gaji golongan, yaitu struktur gaji yang terdiri dari urutan golongan jabatan. Jabatan-jabatan yang memiliki nilai kurang lebih sama dimasukkan ke dalam satu golongan. Yang kedua, struktur gaji banded, yaitu struktur gaji yang terdiri dari sedikit golongan jabatan, namun masing-masing golongan jabatan mencakup lebih banyak jabatan dibandingkan dengan jabatan dalam struktur gaji konvensional. Yang ketiga, struktur kelompok jabatan untuk jabatan-jabatan yang terkait satu sama lain dalam hal kegiatan pokok yang dijalankan dan keterampilan yang digunakan meskipun pekerjaan ini dilakukan dan diterapkan pada level yang berbeda-beda. Untuk materi yang selanjutnya adalah kompensasi tidak langsung atau tunjangan. Tunjangan merupakan imbalan keanggotaan kelompok yang memberikan rasa aman kepada karyawan dan para anggota keluarganya. Tunjangan dapat memberikan jaminan terhadap rasa sakit, kecelakaan, pengangguran, usia tua, dan kematian. Tujuan tunjangan adalah untuk untuk meningkatkan komitmen karyawan pada organisasi tersebut. 2. Untuk menutupi kebutuhan aktual atau kebutuhan yang diinginkan seseorang. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap kebutuhan karyawan-karyawannya. Yang keempat, untuk memastikan perusahaan tersebut mempertahankan karyawan yang bermutu tinggi. Yang selanjutnya adalah program tunjangan. Program tunjangan dapat terdiri dari asuransi sosial, yaitu undang-undang menuntut semua perusahaan untuk memberikan tempat asuransi kepada seluruh karyawannya. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan, meliputi biaya rumah sakit, biaya dokter, biaya pelayanan medis lainnya. Yang ketiga adalah pensiun, yaitu menyediakan penghasilan karyawan setelah pensiun. Yang keempat, asuransi. Rencana asuransi melindungi karyawan atau keluarganya dari kesulitan keuangan karena cacat atau kematian. Yang kelima, waktu libur yang dibayar. Rencana memberikan waktu libur yang dibayar kepada karyawan dengan atau tidaknya dibayar, semuanya tergantung pada rencana perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam dan bahagia.